Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada kita semua. Dan pada hari ini kita diberikan ilmu dan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, kemarin kita sudah belajar tentang subtema sholat tahajud. Dimulai dari Al-Qur'annya, hadisnya, tata caranya, kemudian hari ini kita akan mempelajari tentang sejarah sholat tahajud. Nah, kalau kita melihat dari sejarah sholat tahajud, memang sholat tahajud ini adalah sholat yang pertama dilakukan ya. Ini mengingat Rasulullah mendapat wahyu pertama ya, wahyu kedua juga. Ini tentang surat Al-Muzammil, Al-Mudassir ya. Kemudian Rasulullah SAW selalu melaksanakan sholat Qiyamul Lail ini. Ini menandakan bahwa sholat Qiyamul Lail adalah sholat yang paling utama. Kemudian selanjutnya setelah diwajibkannya sholat 5 waktu, maka sholat Qiyamul Lail menjadi sholat yang sunnah. Namun bagi Rasul itu masih tetap dikategorikan kepada sebuah kewajiban. Maka Rasul tidak pernah meninggalkan sholat tahajudnya. Itu. Kemudian yang kedua, melihat dari sejarah-sejarahnya bagaimana keutamaan sholat tahajud ya, seperti Abu Bakar Siddiq atau Umar bin Khattab ya, ketika berperang ternyata mereka belum menang-menang juga nih kisahnya itu ya. Kemudian pas malam hari Umar bin Khattab melihat tenda-tenda, semua pasukannya mereka sholat malam semua. Namun ada beberapa tenda yang tidak melaksanakan sholat tahajud atau sholat Qiyamul Lail. Nah, melihat keadaan itu, Umar bin Khattab mengetahui bahwa bisa jadi belum terjadinya kemenangan adalah karena pasukannya tidak semua ikut sholat tahajud. Maka ketika pagi harinya diusirlah semua orang-orang yang tidak melaksanakan tahajud. Meskipun pasukannya jadi sedikit, tapi Umar bin Khattab dengan pasukannya mendapatkan kemenangan pada peperangan itu. Itu salah satu kisahnya juga. Kemudian ada salah satu kisah lagi, kita tahu ada namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, itu pembebasan Turki ya, Istanbul itu oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, Salahuddin Al-Ayyubi juga sama selalu mengangkat panglimanya itu orang-orang yang selalu rajin sholat malam gitu, atau sholat Qiyamul Lail, sehingga kemenangan akan didapatkan terus. Nah, dari sejarah-sejarah itu kita bisa mengetahui bahwa hikmah sholat tahajud itu memang sangat luar biasa sekali. Bagaimana janji Allah akan menolong orang-orang yang selalu melaksanakan sholat tahajud dalam segala aktivitasnya, menolong atau memberikan jalan keluar dalam segala masalah-masalahnya itu. Maka kuncinya adalah sholat tahajud. Sholat tahajud adalah sholat orang-orang yang istimewa. Itu dia kisahnya. Hikmahnya adalah sholat tahajud akan selalu mendekatkan kita kepada Allah. Dan tentunya sholat tahajud akan meninggikan orang-orang yang melaksanakannya. Allah akan meninggikan orang-orang itu dan mengangkat ke tempat yang terpuji, yaitu surganya Allah. Itu dia hikmah-hikmah di antara sholat tahajud. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti sunnah-sunnah Rasul itu, dan Allah berikan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan sholat tahajud. Jadi untuk pertemuan kali ini kalian buatkan sejarah singkatnya ya, bisa dilihat di buku paketnya. Lalu kalian buat sejarah singkat dengan bahasa kalian sendiri mengenai sholat Qiyamul Lail ini ya. Lalu nanti fotokan, kirim ke WA Bapak. Jadi pertemuan kali ini pertemuan materi yang terakhir, dan insya Allah untuk pekan depan kita akan mencoba mempraktekkan sholat Qiyamul Lail selama 1 minggu. Itu cerianya ya. Jadi nanti dibuatkan kolom, selama 1 minggu kalian belajar melaksanakan sholat Qiyamul Lail supaya terbiasa, dan tentunya tiada lain untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.